Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Al-Fatihah. Wadhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Surat andalan juga Pak ya, selain apa? Al-Ikhlas. Ya, sedikit andalan kalau untuk sholat biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, wa ra'aitan, dan kamu lihat, an-nasa, manusia-manusia itu, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, semuanya berbondong-bondong masuk fi dinillah, di dalam agamanya Allah. Afwaja, yaitu arti berbondong-bondong tadi itu, masuk bareng-bareng itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, bihamdi dengan pujian-pujian rabbika kepada Tuhan kalian, kepada Tuhanmu, wastaghfirhu, dan beristighfar kepadanya Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah itu benar-benar maha penerima taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Syed Qutb dalam tafsir fi Dhilalil Quran itu memberikan satu pengantar tentang ayat pendek ini, itu bahwasanya surah ini membawa kabar gembira untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa pertolongan Allah, berupa kemenangan, berupa masuknya manusia dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Sekaligus juga mempertunjukkan kepada Rasulullah, memberikan pengarahan juga bahwasanya nanti ketika pertolongan Allah tadi itu terrealisasi, maka dianjurkan dan diarahkan bahwa Rasulullah itu agar memperbanyak bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Ya. Jadi Syed Qutb juga menambahkan bahwasanya tabiat tentang tasbih, tahmid, dan istighfar itu adalah hakikatnya manhaj Islam, itu sudah menjadi tabiat akidah yang memang sudah semestinya dilaksanakan oleh semua pemeluknya. Kemudian tentang surah ini terdapat beberapa riwayat sebab turunnya ya. Yang pertama diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu bercerita bahwasanya Rasulullah ketika pada masa terakhir, Rasulullah itu memperbanyak tasbih dengan
tahmid ini sekaligus beristighfar sebagaimana perintah di akhir ayat akhir surat ini. Kemudian Rasulullah itu bersabda, sesungguhnya Tuhanku itu memberitahukan kepadaku bahwa aku Rasulullah akan lihat tanda pada umat beliau. Pada umatku begitu ya, kalau dalam riwayat hadisnya redaksinya itu. Apabila aku telah melihatnya, maka Allah menyuruhku bertasbih dengan memujinya seraya memohon ampunan kepadanya. Sungguh Allah itu Maha penerima taubat. Dan ketika Rasulullah dawuh itu tadi, Rasulullah menyatakan bahwa telah melihat tanda-tanda itu. Kemudian Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyatakan bahwasanya kalimah al-fat itu ya tentang peristiwa Fathul Makkah itu, di mana semuanya suku-suku bangsa-bangsa Arab yang dulunya menunda masuk Islam dengan pernah mengatakan bahwasanya jika Fathul Makkah itu, jika Rasulullah itu sampai kembali ke Mekah, terjadi Fathul Makkah, jadi pembebasan terhadap kota Mekah, maka Rasulullah itu benar-benar nabi yang diutus oleh Allah. Dari sekian riwayat riwayat histori bahwasanya kaum kafir Quraisy ada yang pernah menafikan tanda-tanda kenabian Rasulullah dan lain-lain. Di penghujung ini semua tanpa terkecuali semua golongan Arab tanpa terkecuali menyatakan hal yang sama. Kalau sampai Rasulullah itu berhasil membebaskan Mekah, mencapai Fathu Mekah, maka beliau ini benar-benar nabi gitu. Nah, ini yang kemudian dijanjikan oleh Allah itu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, seperti yang sudah kita pelajari di ayat di surah berikut sebelumnya, yaitu Allah bahwasanya Al-Quran itu memberikan penegasan-penegasan, memberikan bukti-bukti bahwasanya wa'adallahil haq, bahwasanya janji-janji Allah itu pasti hak. Maka di surat ini pun juga demikian. Allah idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang pertolongan Allah, yaitu berupa pembebasan kota Mekah. Ini seolah-olah memberikan satu kepastian itu akan terjadi dan pasti akan terjadi, dan memang saat ini kita tahu itu benar-benar terjadi. Kita dapat membayangkan bagaimana kala itu kondisi mentalnya orang-orang kala itu yang ingin masuk Islam tapi takut dengan kaumnya, yang muslimin juga demikian, kan? Tapi kalau kira yang muslimin sudah pasti pasti beriman lah ya kala itu. Nah, luar biasa. Yang jelas ketika orang-orang munafik, orang-orang yang masih mamang kan masuk Islam atau tidak, dengan tanda-tanda ini pastinya mereka akan lebih kuat imanannya nantinya. Kita tahu, kalau kita andai rasanya mentalnya orang kala itu, ini kalau Rasulullah berhasil berarti beliau pasti nabi dan aku akan berikrar pada beliau. Tapi kalau sekiranya ini nggak kejadian, berarti beliau nggak nabi, kan gitu, dengan kata lainnya. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dalam hadis sahihnya dari sahabat Amr bin Salamah mengatakan bahwa setelah terjadi Fathu Makkah, maka bersegera setiap kaum bangsa Arab itu berbondong-bondong pada Rasulullah untuk memaklumatkan keislamannya. Ya, pada akhirnya ya memang datang pertolongan Allah. Wa'adallahil haq, pasti datang. Allahu Akbar. Jadi semuanya itu berbondong-bondong datang untuk bersyahadat, dan semuanya saling merelakan. Jangan biarkan mereka untuk
mengungkapkan keislamannya. Semuanya sudah lihat kadang berbondong-bondong. Namun di sisi lain, dengan datangnya surat ini, maka ini menjadi suatu tanda bahwasanya misi Rasulullah di muka bumi ini sudah selesai, gitu kan? Jadi pernah kejadian diriwayatkan itu, Sayyidina Umar itu pernah memanggil ya beberapa orang, kemudian minta pertimbangan dan pendapat. Kalian, menurut kalian bagaimana tentang hadirnya surat ini? Kok ya kita tahu ya seolah-olah kok isinya Rasulullah itu selesai, dan kita tahu betapa cintanya para sahabat dengan Rasulullah. Dengan responnya seperti itu, dengan perasaannya seperti itu, seolah-olah Rasulullah akan wafat, akan diundang kembali ke hadirat Allah, dan mereka akan terpisah secara fisik dengan Rasulullah. Nah, kita tahu rasanya bagaimana. Rasa ingin akan ditinggalkan oleh seseorang yang sangat dikasihi itu bagaimana. Sayyidina Umar dengan membawa perasaan itu mengumpulkan teman-temannya untuk berpendapat. Sebagian tuh respon dengan ini, respon, oh kita diperintahkan untuk memuji Allah, membuat pertolongan dengan mensucikan Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sebagian bilang begitu, sebagian ya seperti kita biasanya ya diem aja gitu, antara berani mengungkapkan atau takut atau apa-apa, semeneng aja itu. Kemudian sampai pada kisah Sayyidina Umar itu bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang ini? Jadi Ibnu Abbas itu bilang nggak mau berkomentar maksudnya ya. Ya mungkin memendam rasa takut untuk mengungkapkan bahwasanya Ibnu Abbas juga merasakan hal yang sama dengan Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar itu kan bisa dikatakan ya tegas, dan beliau kalau mendapatkan firasat itu mesti dikejar, seperti yang terjadi pada saudaranya Hafs dulu itu. Ketika tahu si saudaranya ini memeluk Islam dan Sayyidina Umar yakin dia memeluk Islam, maka akan dikejar betul sampai pengakuannya itu. Sama dengan hal ini, Sayyidina Umar merasakan bahwa Ibnu Abbas itu tahu atau ada yang ingin diungkapkan namun gak berani ya. Sayyidina Umar mengejar. Sayyidina Umar bertanya lagi kepada Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu ini? Terus didesak gitu. Namanya didesak sampai akhirnya Ibnu Abbas berpendapat itu adalah tentang ajal Rasulullah, tentang selesainya misi Rasulullah. Jadi seolah-olah Allah itu memberitahukan kepada Rasulullah bahwasanya ajalnya sudah dekat, maka di akhir penghujungnya itu lebih banyak untuk membaca bertasbih. Nah, itu Rasulullah Pak dapat informasi dari Allah, dapat tanda-tanda. Sebenarnya ya kalau kasih Allah kebanyakan ya memang tahu ya tanda-tandanya. Pas gitu lah. Nah, kalau dalam Jawa itu adalah ngerti sadurunge winarah, bahasanya gitu. Tahu tanda-tandanya lah setidaknya. Maka kita saat ini belajar ATP, mana tanda perintah. Namanya apa, tandanya apa, kan begitu.
Lah kalau amanahnya kembali kepada Allah pasti ada tandanya juga. Artinya kembali itu ya wafat. Itu ada tandanya juga. Maka panjenengan kita semua saat ini ya, ayo kita ajak atau benar-benar berlatih mengenali amanahnya apa, tandanya apa, perintahnya apa. Seperti hal ini Pak, ini dikatakan Sayyidina Ibnu Abbas itu seolah-olah Allah itu memberikan amanah, undang Rasulullah untuk balik ke hadirat Allah. Tandanya sudah jelas, yaitu Fathu Makkah terjadi. Maka perintahnya adalah lebih memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Kemudian mendengar itu, Sayyidina Umar itu berkata, iya, ini pendapatnya sama dengan aku. Seandainya aku pun berpendapat dan tidak lain sama dengan yang pendapatmu ini. Ini dalam riwayat Imam Bukhari. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika Rasulullah melihat tanda-tanda dari Tuhannya, dari Allah ini, beliau paham betul misinya selesai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas. Ini ya. Jadi benar-benar Rasulullah tahu. Meski tolak. Maka ada riwayat lain. Ini tentang misi Rasulullah sudah selesai ini ya. Yaitu riwayat yang disampaikan oleh Al-Hafidz Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas juga, bahwa ketika surah ini turun, idza ja'a nasrullahi wal fath, turun, Rasulullah itu memanggil putrinya Siti Fatimah lalu bersabda, yang artinya sesungguhnya saya telah diberitahu tentang hal akan kematianku. Mendengar itu Pak, otomatis sontak saja Sayyidah Fatimah menangis. Lalu saat kemudian Sayyidah Fatimah itu tertawa. Allahu Akbar. Jadi Sayyid Ibnu Abbas ketika menceritakan riwayat ini, beliau pun juga menangis. Tapi kemudian Rasulullah bersabda, bersabarlah. Gitu kan. Jadi dikatakan bahwa Ibnu Abbas akan menyusul Rasulullah. Jadi keluarga Rasulullah di akhirat kelak. Nah, jadi di sisi lain Ibnu Abbas ini juga sebenarnya sudah dapat bocoran dari Rasulullah sebelum ditanya oleh Sayyidina Umar tadi. Kemudian dari Ummu Salamah juga demikian. Riwayat dari Ummu Salamah berkisah bahwasanya Rasulullah itu memanggil Sayyidah Fatimah pada tahun Fathul Makkah itu. Lalu Rasulullah itu membisikkan sesuatu kepada Sayyidah Fatimah yang kemudian menjadikan Sayyidah Fatimah itu menangis. Sesaat kemudian, masih dalam bisikan itu, Sayyidah Fatimah ketawa. Lalu Ummu Salamah itu bertanya kepada Sayyidah Fatimah, sebenarnya apa yang dibisikkan kok sampai panjenengan Sayyidah Fatimah itu menangis? Ternyata Rasulullah membisikkan bahwasanya ajal beliau sudah dekat. Namun kemudian Rasulullah membisikkan juga bahwasanya Sayyidah Fatimah nanti akan menjadi pemuka wanita di surga. Itu yang menyebabkan Sayyidah Fatimah tertawa. Nah, jadi satu surah ini setidaknya berisi dua. Satu, berita menggembirakan tentang Fathu Makkah. Yang keduanya adalah berita bisa dikatakan yang menyedihkan ya, karena Rasulullah harus mundur diri dari dunia yang fana ini. Allahu Akbar. Namun di sisi lain Pak, surat ini juga
masih berlaku, masih relevan untuk kita. Bagaimana ayat-ayat lain sampai mana, sampai yang mana kita pun masih disarankan untuk beristikharah pun juga dengan Quran biar lebih jelas. Bagaimana ini ya, metode baca kita Quran yang biasa diajarkan oleh guru-guru kita ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati Allah insya Allah. Jadi ini juga menyimpan petunjuk sekaligus pengarahan yang abadi untuk semua umat Islam. Pada permulaan ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, itu ini adalah untuk membangun semacam penguatan khusus bagi kita semua umat Islam, bahwa nasrullah, pertolongannya Allah itu pasti datang, dan juga kemenangan wal fath secara umum, secara global ya, bukan hanya tentang Fathul Makkah yang sudah lalu, tapi saat ini pun juga nasrullah dan fath itu pasti akan dihadirkan oleh Allah. Makanya relasinya nanti ya sama dengan yang ayat hafid kita juga, innamal usri yusran itu ya. Innamal usri yusran itu nantilah kita bahas berikutnya. Yang jelas nasrullah wal fath itu pasti akan dihadirkan untuk kita semua dalam hal apa saja. Nah, kemudian sekalipun ini juga jadi perintah, arahan dari Allah agar ketika kita mendapatkan nasrullahi wal fath itu kita nggak sampai kebablasan, artinya nggak terlalu bangga, nggak terlalu gembiranya, nggak kebablasan lah, nggak terlalu berlebihan. Sebagaimana kita contohkan kemarin ya, itu tentang pensifatan atau cara merespon suatu kondisi biasa-biasa saja. Makanya Said Qutb dalam tafsir beliau Fidril Quran itu sering menyebut istilah tasawur agar setidaknya mengingatkan kepada kita agar kita itu si pembaca tafsir ini tuh ya selalu berada dalam posisi yang objektif, yang biasa-biasa saja, yang nggak terlalu wow juga nggak terlalu terpuruk dan semacamnya. Nah, tasawur ini dibangun oleh Allah dalam surah ini sejak awal. Kita jangan surah Al-Fath. Jadi pertolongan Al-Fath itu kemenangan, bunuh-bunuhnya manusia untuk memasuki kemenangan itu, yaitu semata-mata karena nasrullah, karena pertolongannya Allah. Maka tidak pantas kalau kita sudah dalam kesadaran itu adalah pertolongan Allah, kemudian kita bersombong diri bahwasanya mengatakan itu akibat ilmu kita, akibat ini agak ekstrim, akibat mental kita, akibat apa itu Pak yang lagi fenomenal itu saat ini tuh sugesti kita kan kayak gitu ya. Wah, nanti malah bahaya nih kalau Allahnya hilang nanti kalau kebablasan ke sana. Semuanya seolah-olah karena usaha kita, padahal kan enggak, itu karena nasrullah, pertolongannya Allah semuanya. Maka di akhir ayat, di akhir surat maksudnya itu ditegaskan oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sadarlah ketika kemenangan itu datang itu karena Allah. Ketika kesadaran kita sudah ada dalam posisi nasrullah, otomatis kita terbesit ya hanya Allah, ya ini karena Allah, dan itu terjadi karena Allah, itu semua milik Allah. Maka sebenarnya mustahil Pak kalau sampai
gak memuji Allah itu, minimal ke alhamdulillah itu mustahil. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir itu sebenarnya seolah-olah itu menunjukkan satu kepastian ya. Ketika menerima fasabbih maka pasti bertasbih. Nah, sisi lain itu adalah arahan dari Allah, perintah dari Allah untuk bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Di sisi lain itu suatu kemantapan bahwasanya orang kalau sudah memasuki wilayah kesadaran ilahiyah, sadar Allah, sadar bahwasanya semua ini semata pertolongannya Allah, subhanallah itu pasti terucap, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, refleks gitu. Nah, sikap tasbih sebagaimana yang kita pelajari selama ini, ya itulah yang akan membekas. Kemudian Syed Qutb dalam tafsir beliau fi Dhilalil Quran yang kita baca, yang kita jadikan satu landasan ini ya, referensi kita ya untuk berpas kita Quran, itu istilah wastaghfir, perintah untuk istighfar itu adalah permohonan ampun dikarenakan banyaknya perasaan yang campur aduk dalam jiwa. Nah, yang seperti kita sampaikan tadi, rasa campur aduk itu adalah ya terbesitnya bangga diri ya, tentu ada sedikit lah meskipun gak banyak bangga diri. Alhamdulillah aja kadang-kadang kita itu ketika bilang alhamdulillah ya Allah, kadang-kadang terbesit tuh romang gak ngelakon ini lah piye, kalau seandainya tadi gak lakukan gini gak akan gini, seperti itu. Nah, inilah yang kita istighfari, besitan-besitan halus ini, sekecil apapun kita istighfari. Bangga, sombong, itu kita istighfari. Jadi tasbih, tahmid, istighfar satu paket. Si istighfar ini menyempurnakan tasbih dan tahmid tadi itu. Begitulah ya. Allah Akbar. Betapa indah itu loh surah sekecil ini. Hanya 3 ayat tapi luar biasa dalamnya. Oke lah, kadang-kadang kita mendapatkan nikmat itu, alfat kemenangan itu, kemudian kita refleks mengucap alhamdulillah, refleks syukur. Namun kadang-kadang ya itu tadi, dari sekian banyak susah payah rintangan yang kita lewati, alhamdulillah itu kadang-kadang ungkapan alhamdulillah itu kadang-kadang terbesit, tersisipi rasa apa ya, bangga karena bisa melewati itu tadi, melewati rintangan-rintangan yang telah dilewati. Nah, maka istighfar ini patut untuk disebutkan, diungkapkan. Nah, inilah betapa surat ini kemudian memberikan peringatan kepada kita untuk mawas diri, untuk tetap berada dalam kondisi yang zero ya, dalam istilah kita. Biasa-biasa saja, zero. Kalau mungkin dalam istilah Jawa itu ya suwung, itu tetap dalam kondisi suwung, artinya ya kosong, netral gitu. Syed Qutb malah mengatakan dalam Dhilalil Quran itu, bukan mengatakan ya, memberikan contoh dari Al-Baqarah, bahwasanya kadang-kadang pun Al-Baqarah ayat 214 itu kan mengatakan, apakah kita semua mengira akan bahwa pasti akan masuk surga padahal belum datang cobaan, kan begitu kalau Al-Baqarah di ayat 214 itu. Nah, ini untuk selayaknya Syed Qutb itu mengajak kita untuk merefleksi diri, untuk kontemplasi, bahwasanya bukan hanya tentang melewati rintangan saja kemudian kita muncul rasa sombong itu. Kadang-kadang kita nggak ngapa-ngapain kok, kita rekun ibadah, kita diberikan Allah nikmat
bisa ngaji, bisa rutin tahajud misalnya, rutin qobliyah ba'diyah sholat fardu, atau mungkin rutin sholat duha yang tidak didasari pengen minta rezeki saja, itu pun kadang-kadang ada rasa sombong. Nah, kemudian surat ini mengajak kita kembali lagi untuk tetap menyadari Allahnya. Kadang-kadang ketika kita berdoa merasa seolah-olah mana pertolongannya Allah kok enggak rilis ini, kadang-kadang gitu. Nah, itu juga yang diistighfarin. Maka dimensi istighfarin sangat luas cakupannya. Jadi masih banyak sebenarnya ya rahasia-rahasia lembut yang terkandung dalam setiap ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Maka pas kita Quran ini sangat patut untuk kita amalkan, kita sering-sering kita gunakan. Adapun hal-hal semacam ini ya ini kan hanya untuk saling sharing ya, saling berbagi, semoga ada manfaatnya gitu. Allahu Akbar. Jadi adab ketundukan kepada Allah ketika menerima nikmat, ketika menerima penepatan janji yang Allah janjikan. Sebagaimana di ayat awal tadi kan kita sering menyinggung tentang bahwasanya ayat ini itu menunjukkan Allah menepati janjinya tentang pembebasan Fathul Makkah dan lain sebagainya. Nah, tentang pembebasan, doa-doa kita pun tentang realisasi daripada janji Allah yang dijanjikan untuk kita. Bahwasanya ketika menghadapi cobaan-cobaan kok kayak kadang-kadang kalau ente irek, kadang-kadang kita sudah berdoa semaksimal mungkin, sesering mungkin kok kayak nggak ada jawaban. Suatu ketika Allah menjawab itu semua, merealisasikan doa-doa itu, maka sudah sepatutnya kita bersifat kembali lagi kepada Allah. Oh ya Allah, alhamdulillah, istighfari hal-hal yang sudah selesai. Jadi nggak terlalu senang, nggak terlalu ceria, nggak terlalu gembira, maksudnya berlebihan ya. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam di surah Yusuf ayat 100 itu yang secara intinya begini. Nabi Yusuf itu mendapat mimpi dan merealisasikan mimpinya itu. Dan sewajarnya ya manusia ketika mendapatkan angan-angan, kemudian angan-angan tercapai, layaknya kan ya bangganya luar biasa. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam dibuat Allah memberikan contoh kepada kita ketika ada ketakjuban itu, kebanggaan yang hampir melampaui batas, itu dikembalikan kepada Allah, sehingga ya ini karena Allah gitu tahunya. Sebagaimana juga kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Nabi Sulaiman itu melihat singgasana Ratu Saba yang sekejap mata datang di hadapannya. Apa kata Nabi Sulaiman? Ini termasuk karunia Allah untuk menguji apakah aku bersyukur atau ingkar. Nah, adab-adab etika seperti inilah yang patut kita pegang terus. Atas nikmat apapun saja, yaitu karena Allah. Selain karena itu untuk menjawab janji-janji Allah kepada kita, ma'atallahil haq, janji Allah tentang pengkabulan doa, sekaligus juga untuk menguji kita. Selain untuk menunjukkan bahwa Allah itu pasti menepati janjinya, sekaligus juga untuk menguji kita apakah kita kemudian akan bersyukur
ataukah kemudian kita akan justru mengingkari, oh ini karena usahaku, ini karena afirmasiku, ini karena ini dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang sekiranya dapat kita bagikan, semoga ada manfaatnya, ada barokahnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.